pagi pemirsa dulu sekarang. Di jam-jam strategis seperti sekarang ini, biasanya perut sudah mulai keroncongan ya. Nah, pas banget dengan episode kali ini yang akan membahas cemilan asal negeri pelukis legendaris Leonardo da Vinci. Ya, pizza. Kalau sudah mendengar makanan yang satu ini, siapa coba yang sanggup menolak? Bahkan saking nikmatnya nih, pizza kerap mewarnai adegan di beberapa film box office. A lovely cheese pizza just for me. Siapa yang tak kenal dengan bocah cerdik yang satu ini? Akting Macaulay Culkin tidak pernah absen meramaikan layar kaca Anda setiap hari libur sekolah dan Natal tiba. Perannya sebagai Kevin McAllister dalam film Home Alone tak hanya menampilkan seorang anak kecil dengan sejuta akal, tapi juga menceritakan kegemarannya melahap pizza bertabur keju. You will live a long time, friends. Many experiences. Lain halnya dengan akting Julia Roberts dalam film yang diproduseri Brad Pitt, Eat, Pray, Love. I know. Dikisahkan setelah frustasi dan berpisah dengan sang suami, tokoh utama Elizabeth Gilbert ini memutuskan untuk bepergian ke luar negeri. Di negara tujuan awalnya yaitu Italia, Elizabeth berhasil mendapatkan kebahagiaan melalui tiap sajian makanan khasnya. Salah satunya pizza yang sangat ikonik di negara beribu kota Roma ini. Julie begitu sumringah saat melahap pizza. Aduh, nontonin Julia Roberts jadi tergiur nih pingin makan pizza. Tapi tenang pemirsa, kalau pingin nyobain pizza ala Italia, nggak perlu jauh-jauh terbang ke Eropa. Cukup ada di Jakarta, kita bisa menikmati pizza dengan rasa 100% Italia. Ingin tahu? Langsung kita samperin. Yuk! Hai Pino! Buongiorno! Nah pemirsa, bisa dilihat kan, chefnya saja asli orang Italia loh. Welcome to Signora Pasta. We are ready for. Are you ready? Ready. Okay, let's make the Here we go. pizza. Tapi tidak sekedar bermodalkan darah Italia, Pino yang merupakan chef sekaligus pemilik kedai pasta yang berlokasi di kawasan Cirende, Ciputa Timur ini juga sangat teliti dalam mengolah hidangan. Baginya, menjaga konsistensi rasa Italia pada tiap sajian adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Un altro segreto è questo. Io non porto il cibo italiano per gli indonesiani cambiando. No, io prendo originale italiano, original Italian taste. Berkunjung ke kedai pizza khas Italia kurang afdol rasanya tanpa memesan pizza margherita. Tak lain dan tak bukan karena pizza varian ini merupakan cikal bakal pizza bertopping. Kalau menelaah dari sejarahnya, olahan roti pipih ini sudah ada dari zaman Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno dulu membuat roti pipih menggunakan bahan baku tepung gandum. Untuk membuat adonan roti, tepung gandum dicampur bersama air dan ragi. Adonan roti selanjutnya dibentuk seperti cakram bulat pipih dan diletakkan ke dalam cetakan panas. Untuk memanggangnya, bangsa Mesir kuno menggunakan oven tertutup yang bentuknya serupa guci besar. Alhasil, saat tukang roti menempatkan roti ke dalam oven panas, kepalanya harus ikut masuk ke dalam guci. Untuk menghindari cedera bagian kepala, butuh seseorang yang memegang kakinya. Tapi masih ada cara lain untuk memanggang roti, yaitu dengan menggunakan pasir panas. Di Italia, catatan tentang pizza sudah ada sejak 997 Masehi. Jika sekarang pizza ditemukan di kedai-kedai dengan harga yang tergolong mahal, dulu pizza justru jadi makanan kaum miskin. Abad ke-16, bagi tukang roti, pizza yang berbahan baku tepung terigu hanya digunakan sebagai alat pengukur temperatur oven. Penjualannya pun dilakukan secara bebas di pinggir jalan dan belum dianggap sebagai resep dapur terkenal. Itulah mengapa pizza disajikan polos tanpa topping. Barulah pada Juni 1889, untuk menghormati Ratu Italia, yaitu Ratu Margherita dari Savoy, koki Neapolitan Raffaele Esposito menciptakan pizza istimewa.
Pizza yang dipenuhi dengan saus tomat, parutan keju mozzarella, serta taburan daun basil. Makna dari ketiga bahan ini adalah sebagai representasi dari warna bendera Italia, yaitu merah, putih, hijau. Sebuah kreasi pizza yang kita kenal hingga saat ini sebagai pizza margherita. Inilah pizza pertama yang menggunakan topping keju. Itulah sebabnya hingga sekarang pizza margherita tetap dipertahankan dari sisi bumbu dan rasa. Selain pizza margherita, di kedai pizza yang beroperasi sejak April 2011 ini ada varian pizza yang sayang untuk dilewatkan. Pizza Signora. Adonannya sederhana saja, cukup siapkan tepung terigu, garam, gula, ragi, air, serta minyak zaitun. Untuk membuatnya, campurkan tepung, gula, dan garam, lalu aduk. Kemudian masukkan minyak zaitun dan ragi. Selanjutnya tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kalis. Untuk 1 kg adonan biasanya bisa menghasilkan 8 pizza. Karena jenis pizza yang dibuat adalah pizza otentik Italia alias pizza tipis. Sebagai toppingnya, oleskan saus tomat, kemudian taburan daging giling yang sudah dimasak dengan bumbu spesial, lalu paprika, smoked beef, dan keju mozzarella. Panggang dalam oven selama 15 menit. Dan inilah hasilnya. Siapa yang bisa tahan dengan sajian menggiurkan seperti ini? Wow, bener-bener kayak yang di film-film ya. Jadi kejunya itu masih lengket-lengket gitu pas ditarik pizzanya. Nah, kalau misalnya mau merasakan makan pizza ala orang Italia itu, jadi harus pakai tangan dan ininya agak ditekuk sedikit. Tinggal dimakan. Perfecto. Kekhasan rasa Italia yang dihadirkan pada pizza memang tidak perlu diragukan lagi. Karena selain mengikuti resep asli Sicilia, yaitu salah satu pulau di Italia, bahan-bahan yang digunakan pun langsung didatangkan dari negeri asalnya. Ini dia pizza originalnya Italia, margherita. Oke, kita coba. Yang paling menjadi ciri khasnya, yang pasti selain saus tomat dan keju mozzarella adalah daun basil. Itu benar-benar menciptakan rasa yang khas banget. E la difficoltà per questo tipo di business qui in Indonesia sono i materiali, bisogna trovare i materiali giusti, il formaggio, l'olio d'oliva, i componenti per fare anche il basilico. In Indonesia il basilico è un po' più, il testo un po' più forte, dall'Italia è un po' più dolce e così. E queste le difficoltà. Poi altre difficoltà no, perché il popolo indonesiano è bellissimo. Io saya cinta kerja sama orang Indonesia. Setuju, hal ini bisa dilihat dari hilir mudik pengunjung yang tidak pernah sepi mewarnai kedai pizza berkapasitas 100 orang ini. Bahkan di 2 tahun awal, antrian pengunjung selalu menghiasi kedai pizza ini. Wajar saja karena selain kualitas rasa, nuansa homey sangat terasa di sini. Saya juga pernah beberapa kali lumayan sering ke Italia dan rasanya hampir kayak di sana sih. Meski disibukkan dengan setumpuk pesanan, Pino tak segan untuk menjalin komunikasi dengan para tamu yang datang. Bahkan pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pembuat sepatu ini mampu menciptakan suasana ceria di kedai pizzanya. Kalau
Kalau tadi sempat membahas kehadiran pizza pada beberapa film Hollywood, ternyata aktor dan aktris papan atas ini tidak hanya berakting sebagai penggemar pizza. Dalam kehidupan nyata, rupanya mereka benar-benar menyukai pizza loh. Hal ini bisa dibuktikan dari aksi mereka saat acara Academy Awards tahun 2014 lalu. Presenter kondang Ellen DeGeneres yang saat itu menjadi host acara anugerah tertinggi di bidang perfilman ini secara spontan memesan pizza di tengah acara. Setelah menikmatinya, Ellen tak lupa memberikan tips sebesar $600. Selanjutnya, Ellen menawarkan pizza ke beberapa selebritas Hollywood. Tak disangka, aksi spontan ini disambut baik oleh Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Kerry Washington, Meryl Streep, dan Jared Leto. Mereka mengaku bahwa selain karena menyukai pizza, perut mereka keroncongan karena durasi acara yang tergolong panjang. Sebagai imbalannya, para aktor dan aktris ini tak segan untuk menggenapkan total tip menjadi $1.000. Ada-ada saja ya tingkah lucu selebritas dunia ini. Kalau para selebritas Hollywood menikmati pizza dengan lahapnya, berbeda dengan segerombolan anak muda Jakarta ini. Mereka justru menikmati pizza dengan gaya akrobat. Ya, siapapun tahu untuk membentuk adonan pizza biasanya digunakan alat penggiling. Tapi bagi mereka anggota komunitas akrobatik pizza, mereka cukup mengandalkan kemahiran gerakan tangan. Tapi ada perbedaan loh antara adonan pizza yang biasanya digunakan oleh koki untuk dikonsumsi dengan yang dimanfaatkan untuk akrobatik. Penggiat akrobatik biasanya menggunakan adonan pizza dengan kadar garam lebih tinggi karena dinilai lebih lentur saat memainkannya dan tidak mudah robek. Tak hanya itu, kemampuan dalam melakukan 3 teknik dasar menjadi bekal utama. Throwing atau melempar untuk melebarkan adonan pizza, Twirler, yaitu menarik sisi adonan yang berfungsi meratakan pinggiran pizza, serta spinning alias gerakan memutar yang berfungsi meratakan bagian tengah adonan. Pemirsa, kalau dulu pizza itu identik dengan topping-topping khas Itali, sekarang para chef itu lebih berani untuk berkreasi. Bahkan ada salah satu tempat yang menggunakan olahan khas Indonesia sebagai topping utamanya. Yuk kita langsung ke sana. Halo Chef. Halo. Wah, lagi sibuk nih ya Iya, mempersiapkan betul. pizza. Ini katanya pizzanya ini ada sentuhan Indonesia. Di Iya, mana, betul. Chef? Pizza oncom yang dimasak, oncom tersebut biasa untuk makan dimakan pakai nasi. Ini oncom tersebut ditopping pada pizza. Oncom utuh seperti ini? Oh enggak, oncom ini sudah dimasak. Oh, nah pemirsa kalau tadi saya lihat sekilas nih saya pikir ini adalah daging sapi cincang. Iya. Ternyata ini adalah Oncom. oncom. Ya. Oke Chef, berarti kita langsung aja ya. Oke. Kita Ayo, bikin kita masak. pizzanya. Udah gak tahan punya baik. Unik ya, jika biasanya pizza tidak lepas dari daging sapi, kali ini perannya digantikan oleh olahan makanan khas Jawa Barat, yaitu oncom. Yang lebih uniknya lagi, sajian bercita rasa Indonesia ini justru merupakan kreasi salah satu restoran hotel berbintang 5 di Jakarta. Penasaran gimana rasanya? Kita langsung tengok proses pembuatannya. Oncom utuh dimasak terlebih dahulu sebelum digunakan menjadi topping pizza. Cukup dengan menumiskan dengan bumbu sederhana, orak-arik oncom siap dihidangkan. Selain oncom, ada pula oktopus rebus marpoa yang sudah dibalur bumbu halus, cumi segar, daun kemangi, dan tidak ketinggalan keju mozzarella serta saus tomat. Sebelum mencampurkan semua bahan, kita siapkan adonan pizzanya dulu ya. Karena yang akan disajikan adalah pizza tipis, maka perlu energi lebih dalam menggiling adonan. Kelihatannya sih mudah ya pemirsa, padahal sudah hampir setengah jam, belum kunjung berhasil. Berulang kali tepung terigu ditaburkan ke meja serta alat penggiling.
agar adonan bisa melebar dan tidak lengket saat digiling. Berhasil! Adonan pizza tidak dicetak bulat, melainkan persegi panjang. Sebelum ditaburi topping, adonan pizza dipanaskan dalam oven bersuhu 300 hingga 400 derajat Celcius. Jangan ditinggal ya, karena proses pemanggang ini hanya butuh waktu singkat atau hitungan detik. Kalau sudah mengembang seperti ini, tandanya siap diberikan topping. Wow. Mulai dari baluran saus tomat, potongan oktopus, cumi, keju, serta bintang utamanya, oncom. Terakhir, daun kemangi. Kali ini untuk memanggangnya dibutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 15 menit. Wah, jadi nggak sabar nunggu hasilnya ya. Karena seperti kita ketahui, oncom merupakan olahan kacang kedelai yang difermentasi. Terbayangkan gimana aroma istimewa yang dimiliki oncom? Nah chef, ini kan pakai oncom, itu kok berani sih? Soalnya kan biasa kan oncom itu identik bau kan. Nah ini menyiasatinya gimana nih chef? Sebenarnya menyiasati oncom ini agar tidak bau, oncom tersebut kita pakai daun kemangi. Yang dimana daun kemangi itu untuk merubah warna atau color dan rasa serta bau taste-nya oncom tersebut agar benar-benar si oncom itu benar-benar balance dia antara bumbu sama saute bumbu-bumbu yang lain. Nah, itu dia pemirsa, resep rahasia untuk menghilangkan aroma kurang sedap pada oncom. Tapi belum afdol tanpa membuktikannya langsung. Eits, sabar dulu ya. Masih ada menu lain yang tak kalah uniknya, yaitu calzone. Masih menggunakan adonan pizza. Bedanya campuran daging, keju, dan saus tomat disajikan diletakkan di dalam adonan. Selain keju mozzarella, ada pula jenis keju lain yaitu minolet. Kemudian potongan ubi ungu serta pindang sapi sebagai cita rasa khas Indonesia. Lalu saus tomat. Selain diletakkan di dalam, bahan-bahan ini juga ditabur pada bagian luar adonan. Setelah jadi, tinggal dipanggang. Inilah momen yang paling ditunggu, mencicipi hidangan. Maklum pemirsa, aromanya sukses membuat perut keroncongan. Wah, 100 untuk chef. Gimana enggak, pizza oncom terbukti sukses menggoyang lidah. Nah pemirsa, kalau yang satu ini, calzone, biasa di Italia itu dijuluki sebagai pizza celana atau pizza lipat. Karena memang adonannya pizza, cuma bentuknya dilipat. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Kalau tadi pizza oncom lebih terasa gurih, untuk calzone pindang sapi, sensasi rasa yang diciptakan benar-benar istimewa. Rasa gurih dari pindang sapi, rasa asam pada saus tomat, serta ubi ungu yang menghadirkan sensasi manis. Nendang! Kalau tadi sudah mengupas sejarah pizza khas Italia, selanjutnya akan dibahas kreasi pizza yang inovatif, unik, dan menarik. Jadi tetap di Dulu Sekarang ya.